Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Selamat datang lagi di channel YouTube Primary School. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya nak. Jangan lupa nyalain notification-nya juga. Halo anak-anak yang pintar dan kreatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas media pembelajaran kelas 5, tema 5, subtema 1 dengan judul pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, anak ibu memahami dan mengetahui jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, anak ibu memahami dan mengetahui contoh hewan berdasarkan makanannya. Anak ibu, kira-kira anak-anak ibu udah tahu apa belum sih apa saja jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya? Kalau belum tahu, mari kita bahas bersama-sama. Inilah pengelompokan jenis hewan berdasarkan makanannya. Ada karnivora, ada herbivora, dan ada omnivora. Nah, anak-anak yang pintar, kita akan membahas dan mengupas satu persatu materi karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, mari kita kupas bersama-sama. Yang pertama, karnivora. Karnivora itu adalah spesies atau jenis hewan yang memakan daging. Hewan karnivora memiliki kemampuan dalam memburu mangsa untuk dimakan dagingnya, nak. Nah, jadi karnivora ini sangat hebat dalam memburu mangsanya. Ciri-ciri karnivora. Yang pertama, kuku atau cakar yang tajam. Yang kedua, gigi taring yang berperan untuk merobek daging. Yang ketiga, kecepatan lari yang menarik supaya bisa mengejar dan memburu mangsanya. Yang keempat, bila burung memiliki paruh yang tajam. Yang kelima, memiliki racun atau dapat untuk melemahkan mangsanya, nak. Nah, inilah beberapa ciri-ciri hewan karnivora, nak. Sekarang kita masuk ke dalam contoh hewan karnivora. Nah, yang pertama ada singa. Yang kedua ada harimau. Yang ketiga ada buaya. Yang keempat ada serigala. Ini baru beberapa contoh, nak. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Yang kelima, contoh hewan karnivora ini ada hiu, nak. Yang keenam, ada elang. Nah, coba anak ibu perhatikan elang ini. Tadi di ciri-ciri hewan karnivora dikatakan bahwa ketika dia burung, maka dia memiliki paruh. Nah, lihatlah gambar elang pada video ini, nak. Burung elang memiliki paruh yang tajam dan panjang. Selanjutnya, contoh hewan karnivora ada anjing, nak. Selanjutnya, ada kucing. Itulah beberapa contoh hewan karnivora, nak. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengelompokan hewan berdasarkan makanannya yang kedua, nak, yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Herbivora biasanya mencari makan tumbuh-tumbuhan yang berada di dekat mereka. Mari kita lihat ciri-ciri hewan herbivora. Yang pertama, makanan intinya yaitu rumput atau dedaunan yang lain. Yang kedua, biasanya mereka berkembang biak dengan vivipar atau beranak. Yang ketiga, umumnya kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui. Yang keempat, hidup lewat cara berkelompok. Yang kelima, beberapa hewan herbivora hidup di darat karena sumber makanan mereka ada di darat. Nah, itulah ciri-ciri dari hewan herbivora. Selanjutnya, kita akan mengupas contoh-contoh hewan herbivora. Yang pertama, ada kambing.
Nah, lihat tuh kambingnya lagi makan rumput. Yang kedua, ada sapi. Sapi juga makanannya rumput, Nak. Itu atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, ada kuda. Ini baru beberapa contoh dari hewan herbivora. Kita masuk ke dalam contoh-contoh hewan herbivora berikutnya. Yang keempat, ada gajah. Yang kelima, ada jerapah. Nah, jerapah itu makannya dedaunan, Nak. Dengan lehernya yang panjang, jerapah bisa mencapai dedaunan yang tinggi. Yang keenam, contoh hewan herbivoranya ada zebra, Nak. Nah, itulah contoh-contoh dari hewan herbivora. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengelompokan hewan berdasarkan makanannya yang ketiga, yaitu omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Hewan omnivora pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Nah, ciri-ciri hewan omnivora. Yang pertama, menelan tumbuhan serta daging. Yang kedua, pencernaan yang kompleks. Yang ketiga, gigi yang tajam di bagian depan. Yang keempat, gigi yang datar di bagian belakang. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh hewan omnivora. Yang pertama, ada gorila. Yang kedua, ada monyet. Yang ketiga, ada beruang. Itulah beberapa contoh dari hewan omnivora, Nak. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, anak ibu sudah mampu memahami dan mengetahui jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang kedua, anak ibu sudah mampu memahami dan mengetahui contoh hewan berdasarkan makanannya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa, Nak, untuk selalu bersemangat dalam belajar. Karena ibu selalu mengingatkan, belajar adalah tiang kesuksesan. Dan ibu juga tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan agar anak ibu jangan pernah lupa untuk like, komen, dan subscribe media-media pembelajaran yang selalu ada di channel YouTube MM Primary School. Anak-anak ibu juga jangan lupa share agar teman-teman yang lain juga mendapatkan pengetahuan dari channel YouTube ini, Nak. Akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi